Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andri Karizal dalam Mas Guru Papua Channel. Pada video ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara memaksimalkan kinerja daripada Safe Exam Browser ya. Dimana pada video sebelumnya saya melihat banyak sekali teman-teman yang antusias dalam melihat atau menonton tayangan daripada Safe Exam Browser ini karena memang aplikasi ini open source, artinya dapat digunakan secara gratis oleh siapapun dan dapat digunakan dengan maksimal untuk kita bisa mengerjakan ujian, teman-teman. Oke, baik. Sebelum itu, marilah kita akan intro terlebih dahulu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ya rekan-rekan guru yang tetap semangat dalam melaksanakan tugas pendidikan kita, ya, untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Nah, di sini kemarin ya, kalau Bapak Ibu sudah menonton video sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan Safe Exam Browser ini, itu kan saya ajarkan ya, atau saya berikan panduan untuk mengklik ini ya. Dan ketika kita klik itu, kita akan masuk ke dalam satu portal ataupun satu soal yang akan kita berikan kepada anak-anak. Nah, di sana ada yang menanyakan bahwasannya, Pak, bagaimana kalau seandainya untuk melaksanakan ujian yang mana ujian itu banyak mapel gitu ya. Ya, tentunya pasti setiap ujian akan banyak mapel. Nah, Bapak Ibu, di sini yang bisa saya berikan itu adalah silakan Bapak Ibu membuat microsite ya. Jadi microsite itu adalah di mana ada satu buah link ya seperti ini, satu buah link yang mengarah kepada satu portal tertentu ya. Jadi modelannya seperti ini. Saya rasa Bapak Ibu tidak asing dengan bentuk yang seperti ini karena saat ini banyak sekali yang bertebaran ya. Jadi ini adalah salah satu contoh microsite yang sudah saya buat ketika semester lalu untuk penyampaian pelaporan progres penilaian kepada para orang tua ya, karena posisinya adalah siswa kami itu berada di sistem boarding school, artinya tidak pulang ke rumah. Jadi orang tua juga pasti membutuhkan informasi terupdate tentang perkembangan anaknya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh microsite yang saya buat. Jadi ketika orang tua itu ingin melihat nilai perkembangan anaknya, tinggal klik ini saja gitu. Dan kelas 8 misalnya, kelas 9 dan seterusnya sampai semua ini. Dan ini Bapak Ibu bisa tambahkan terus-menerus sampai bawah ya. Ini saya buat melalui s.id ya. Jadi eh, sekarang sudah banyak sekali yang website yang bisa membuat microsite Bapak Ibu. Ya, contohnya ini dari s.id. Kalau saya mau lihatkan lagi ya, contoh yang lainnya, bentar. Oke, ini adalah contoh yang lainnya ya. Ini adalah contoh lain microsite yang pernah saya buat. Oke, mohon maaf Bapak Ibu kalau fokusnya hilang ya, karena ini saya merekamnya menggunakan HP biasa gitu. Agar tidak hilang, agar tetap tampil ya ketika nanti kita akan simulasi Safe Exam Browser. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi ini kalau yang ini microsite yang saya buat melalui bit.ly ya. Kalau yang ini menggunakan s.id bisa dilihat di sini, kemudian kalau di sini dari bit.ly. Nanti Bapak Ibu bisa searching aja di Google atau mencari tutorialnya di YouTube ya. Karena saya belum sempat juga membuat tutorialnya ya. Nanti mungkin di lain waktu akan insya Allah saya buatkan. Nah, di sini contoh microsite yang saya buat melalui bit.ly gitu. Jadi sama saja Bapak Ibu fungsionalnya ya. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu akan melaksanakan ujian, silahkan buat microsite ini Bapak Ibu ya. Silahkan dibuat microsite ini dan kemudian bisa saja di sini Bapak Ibu tulisnya bahasa Indonesia, kemudian ini agama Islam dan seterusnya gitu. Nah, pasti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, wah Pak, berarti kalau seandainya kita taruh semua linknya di situ, maka bisa saja dong siswa A akan mengerjakan soal yang terjadwal di hari berikutnya gitu, padahal belum diujiankan. Saya ambil contoh, misalnya ujiannya masih hari Selasa, sedangkan ini adalah hari Senin. Maka akan terjadi kemungkinan bahwasannya siswa itu akan bisa klik link yang di hari Selasa untuk bisa melihat soalnya atau mengerjakan terlebih dahulu. Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak Bapak Ibu ya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan ya video saya sebelumnya yang sudah lama sekali tentang tutorial membuat soal di Google Form.
itu ada cara bagaimana agar kemudian kita bisa men-setting tanggal mulai dan tanggal selesainya Bapak Ibu. Jadi artinya ketika siswa akan klik soal yang berada di pada jadwal hari Selasa, maka soal tersebut tidak akan bisa tampil karena memang belum waktunya dimulai. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, ada settingan pengaturan waktunya. Oke, sekarang langsung saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini link yang Bapak Ibu miliki ini dapat Bapak Ibu copy ya. Silahkan di copy link yang akan ditampilkan atau microsite-nya. Di sini langsung saya ini ya coba dengan apa ya, aplikasi yang baru-baru saja saya buat Bapak Ibu. Ini kalau misalnya Bapak Ibu mau buat, tidak mau membuat microsite atau by s.id dan bit.ly dan seterusnya itu sudah limit untuk membuat microsite, bisa saja Bapak Ibu membuatnya dari Google Studio seperti ini ya. Ini adalah aplikasi baru yang saya buat ya, yang baru pada semester 2 ini saya gunakan gitu. Nah, ini bisa saja jadikan microsite ya, misalnya ini ujian bahasa Indonesia, kemudian matematika dan seterusnya gitu sesuai jadwal. Jadi bisa saja buat seperti ini. Nah, ini akan saya simulasikan Bapak Ibu menggunakan Save Exam Browser tanpa harus membuka aplikasi yang ini ya. Kalau kemarin kan sebelumnya yang ini. Jadi anak-anak tidak perlu lagi klik yang ini, cukup klik file yang akan dibuat. Ya, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti PPG dalam jabatan tentunya sudah tidak asing lagi dengan file ini gitu. Nah, di sini Bapak Ibu, ya silahkan copy link yang akan diberikan atau yang akan dimasukkan ke dalam Save Exam Browser-nya. Dalam hal ini microsite yang sudah Bapak Ibu buat ya. Di copy, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke pengaturan SEB-nya ya. SEB Configuration Tool. Nah, di sini Bapak Ibu masuk, kita yes saja ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pastekan link yang sudah Bapak Ibu buat ya. Di sini di start URL ini silahkan dipastekan. Kemudian ini biarkan kosong saja ya, supaya apa? Supaya tidak ribet gitu, tidak usah di password. Karena kan settingan pengaturan untuk anak-anak bisa mengerjakan pun sudah ada di dalam akun ataupun settingan Google Form kita gitu ya. Nah, lalu langkah berikutnya Bapak Ibu silahkan menuju ke configuration file atau config file. Nah, di sini pastikan yang tercentang adalah starting an exam, artinya untuk memulai ujian ya. Jadi kita akan menggunakan SEB setting file ini untuk menggunakannya memulai ujian, sebuah ujian. Nah, di sini biarkan ini tercentang, lalu ini pilihnya non saja ya, tidak masalah. Nah, kemudian di sini jika Bapak Ibu menginginkan filenya itu ada password, silahkan dibuat. Nah, tapi kalau tidak mau ribet ya silahkan dikosongkan saja, tidak masalah. Nah, lalu di sini Bapak Ibu kita bisa klik Save Setting As. Nah, di sini arahkan ke mana ya? Ke tempat di mana kita ingin menyimpan filenya ya. Misalnya ini saya akan buat namanya tes simulasi ya, simulasi ujian. Jangan lupa belakangnya kita berikan titik SEB Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini. Supaya filenya ini berfungsi. Kemudian kita klik save. Nah, ini ada peringatan seperti ini ya, kita yeskan saja. Oke, ini kita yeskan kembali. Oke, setelah ini Bapak Ibu silahkan di close saja SEB configuration toolnya. Ini saya close dulu Bapak Ibu. Saya juga close ya. Oke, nah kemudian kita dapat menuju ke file download tadi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, di sini adalah file yang tadi kita sudah buat ya, ada tes simulasi ujian.seb. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal kita klik kiri saja 2 kali. Ya, saya klik kiri 2 kali, maka dia akan secara otomatis membuka file SEB-nya, yang mana di dalam SEB-nya ini nanti akan terarah ke link yang sudah kita sediakan. Ya, jadi tidak perlu lagi ribet-ribet harus copy link satu, copy link lainnya gitu, karena sudah kita buat ke dalam microsite dan sudah kita buat dalam bentuk file. Jadi nggak perlu mencari aplikasi SEB-nya di mana gitu. Nah, di sini sudah tampil Bapak Ibu ya. Ini sama persis dengan website yang kita sudah tunjukkan tadi Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti ini.
Nah, dan di sini ya kita tidak bisa untuk keluar, tidak bisa untuk keluar maupun apa ya, mencari-cari jawaban ya, mencontek ya. Sehingga ini ya tentunya sangat baik untuk bisa kita gunakan dalam eh, proses pelaksanaan ujian di sekolah masing-masing ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau tidak percaya ini bisa saja ya saya mungkin simulasikan sekalian untuk apa ya? Biasakan kalau kita klik tombol Windows itu kita bisa keluar ya. Nah, di sini langsung saya perlihatkan saja bagaimana tombol Windows-nya pun tidak akan bisa bekerja ya. Sini. Oke, saya tombol ya. Nah, ini tidak akan bisa bekerja sama sekali. Oke, jadi benar-benar SEB ini, Safe Exam Browser ini bisa kita manfaatkan dengan maksimal dalam proses pelaksanaan ujian ya, karena memang gratis dan juga sangat bermanfaat sekali tentunya. Nah, di sini kalau mau keluar Bapak Ibu, kita hanya bisa klik logout yang tombol di kanan bawah, lalu kita quit saja SEB-nya. Lalu dia akan otomatis terkeluar gitu. Nah, namun di sini Bapak Ibu perlu ada beberapa hal yang Bapak Ibu ingat bahwasannya file ini hanya dapat digunakan ketika Bapak Ibu telah menginstal aplikasi Safe Exam Browser di laptopnya masing-masing gitu atau di komputer sekolah masing-masing gitu ya. Nah, kalau belum terinstall aplikasi Safe Exam Browser, maka file ini pun tidak akan bisa kita gunakan gitu. Ya, tidak akan bisa kita gunakan. Lain cerita ketika semua klien itu sudah apa ya, sudah terinstall aplikasi Safe Exam Browser ini dan kemudian file yang ini tinggal kita kopikan saja kepada setiap klien yang ada. Nah, jadi tinggal diklik-klik saja. Tidak perlu lagi kita menginstal ke apa namanya ya, setting linknya ke semua klien ya seperti yang tutorial sebelumnya. Karena itu tentu akan makan waktu. Kalau hanya copy ini kan ya cepat saja karena juga ukurannya hanya 32,7 kilobyte ya seperti di sini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, semoga bisa membantu Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan ujian baik itu PTS dan ujian-ujian yang lainnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk share dan like jika video ini bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu agar dapat menambah semangat saya juga dalam membuat video terbaru. Jangan lupa untuk subscribe juga untuk mendukung channel kami Bapak Ibu dan jangan sungkan untuk meninggalkan jejak komentar ya karena saya akan berusaha semaksimal mungkin agar dapat membalas setiap pesan ataupun komentar daripada Bapak Ibu semua yang membutuhkan petunjuk gitu. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa pada video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.